Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Tabe selamat lingkungan alatai, salam sujud karende melempang. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Demi kelancaran dan kesuksesan acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Sugian SPD MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan untuk kita semua. Marilah kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan kami berdoa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami agungkan asma-Mu karena Engkau yang maha agung. Kami muliakan kebesaran-Mu karena Engkau yang maha mulia. Kami panjatkan doa kepada-Mu karena Engkau yang maha mengabulkan doa. Kami hamba-Mu, untuk itu ya Rabb, terimalah kehadiran kami dengan penuh kasih sayang-Mu, dan terimalah doa kami dengan rahmat, taufik dan hidayah-Mu serta ridha-Mu. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang berbahagia ini kami berada di ruangan aula rumah jabatan Bupati dalam melaksanakan rapat evaluasi akhir tahun 2001 Kabupaten Kota Waringin Timur. Kiranya Engkau ya Allah limpahkan berkah rahmat-Mu dan pertemuan ini sehingga kami dapat memperbaiki segala kekurangan kami dan sebagai barometer dalam perbaikan dan peningkatan kinerja program kerja pemerintahan Kabupaten Kota Waringin Timur di tahun yang akan datang. Allahumma ya Allah yang maha memberi petunjuk, berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu serta maghfirah-Mu kepada kami, khususnya pemerintah daerah kami, agar dapat melaksanakan program kerjanya dengan penuh dan keberkahan. Allahumma ya Allah ya Rahman, Engkau yang maha penyayang, tumbuhkanlah rasa kasih sayang di antara kami, serta rasa senang dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Eratkanlah ukhuwah di antara kami dalam persaudaraan yang telah kami jalin dengan baik ini.
karena kami ingin kuat dalam persatuan dan kesatuan, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, bangsa, dan daerah kami yang tercinta ini. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari bahwa waktu Engkau berikan kepada karunia kami mungkin kurang bersyukur, maupun pada Engkau berikan cobaan, kami masih lupa meragukan kekasih-Mu. Terkadang kami lalai, lupa, hilap dan alfa atas nikmat yang Engkau berikan. Untuk itu ya Rabb, kami mohon ampunilah kesalahan kami, orang tua kami, pemimpin kami, serta tetapkanlah hati kami agar selalu berada di jalan-Mu yang Engkau ridhai. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan kita dengarkan bersama laporan Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur kepada Bapak Dr. Andes Haji Fajrul Rahman MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Tabe salamat lingun alatai, salam saujud karendem malempang. Adil katarino, bacuramin kasurga, basengat kajubata. Harus. Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, serta hadirin yang saya hormati. Sebagaimana kita ketahui, tahun anggaran 2021 akan segera berakhir. Ini artinya pelaksanaan pembangunan melalui APBD berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Selama 1 tahun anggaran, tentu banyak rintangan dan tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan koordinasi yang baik seluruh perangkat daerah untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diamanahkan oleh Bapak Bupati Kota Waringin Timur. Karena tanpa dukungan dan kerjasama kita semua, saya selaku Sekretaris Daerah tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal. Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, serta hadirin yang saya hormati, pelaksanaan rapat evaluasi akhir tahun dilakukan dalam 2 kegiatan yang dilaksanakan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 30 Desember 2021. Yang pertama, tadi pagi dengan dipimpin oleh Bapak Bupati, kita melakukan evaluasi internal. Yang kedua, pada saat ini bertempat di luar rumah jabatan Kota Bupati Kota Waringin Timur, kita melaksanakan evaluasi akhir tahun bersama-sama dengan forum pimpinan daerah dan juga hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, perkenankan kami untuk melaporkan kepada Bupati dan hadirin sekalian tentang pelaksanaan kegiatan rapat evaluasi secara terbuka pada hari ini, Kamis tanggal 30 Desember 2021 sebagai berikut. A. Dasar pelaksanaan. 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur tahun anggaran 2021. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur tahun anggaran 2021. B. Peserta rapat. Pertama, jumlah peserta rapat yang diundang kurang lebih 100 orang yang terdiri dari perangkat daerah, instansi vertikal, perbankan, BUMD, BUMN, pengusaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. 2. Pembatasan undangan tersebut mengingat penerapan protokol kesehatan COVID-19.
Dalam kegiatan ini ada 3 narasumber, yaitu pertama, dari Kapolres Kabupaten Kota Waringin Timur, 2 dari Dandim 1015 Sampit, 3 sambutan Bupati Kota Waringin Timur pada rapat evaluasi akhir tahun anggaran 2021. Dari paparan tersebut nantinya kita semua yang hadir di sini akan mendapat informasi situasi, kondisi, gambaran Kamtibmas dan wilayah tahun 2021 serta pelaksanaan pembangunan selama tahun 2021. Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, serta hadirin yang berbahagia. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya mohon dengan hormat kesediaan Bupati Kota Waringin Timur pada waktunya nanti untuk menyampaikan sambutan dan pengarahan pada evaluasi akhir tahun 2021 Kabupaten Kota Waringin Timur. Atas perkenan Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyelenggaraan acara ini nantinya terdapat hal-hal yang kurang berkenan, untuk itu kami selaku penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama paparan dari Kapolres Kota Waringin Timur kepada AKBP Abdul Haris Jakin SIK MSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat linguna latai, salam sujud karendem malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat hadir bersama dalam acara yang mulia ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya Kapolres Kota Waringin Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi Abdul Haris Jakin untuk memaparkan perihal analisa dan evaluasi akhir tahun 2021 terkait dengan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di Kabupaten Kota Waringin Timur. Lanjut. Adapun yang menjadi dasar paparan ini adalah yang pertama ANEF situasi Kamtibmas terkait dengan kriminalitas dan laka lantas, yang kedua adalah capaian vaksinasi di Kabupaten Kota Waringin Timur, yang ketiga berbagai operasi kepolisian yang kami laksanakan di Polres Kota Waringin Timur, yang keempat adalah kesiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022, dan yang kelima adalah penutup. Lanjut. Kita masuk pada bab 1, yaitu situasi Kamtibmas. Kami laporkan kepada Bapak Bupati dan hadirin sekalian bahwa pada tahun 2021 ada 3 jenis kasus yang menjadi atensi, baik itu atensi masyarakat maupun atensi pimpinan kami, yang mengalami kenaikan, yaitu ada curat itu pencurian dengan pemberatan, kemudian ada penggelapan, dan juga ada kasus narkoba. Secara umum kasus atensi di Kabupaten Kota Waringin Timur ini mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2020 jumlahnya adalah 241 totalnya, dan di tahun 2021 ini berjumlah 331. Jadi total peningkatan sebanyak kurang lebih 90 kasus. Ini akan kita bahas pada halaman selanjutnya. Lanjut. Di sini ada rincian berbagai tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang paling banyak mengalami kenaikan, yang pertama adalah kasus pencurian dengan pemberatan. Itu sebanyak 37 kasus. Yang kedua, kasus penganiayaan. Itu naik sebanyak 13 kasus. Dan yang ketiga adalah kasus penggelapan.
naik sebanyak 13 kasus juga. Pada kasus pencurian dengan pemberatan, mohon maaf Bapak Bupati, mohon izin menyampaikan bahwa saat ini lagi marak kasus pencurian sawit. Inilah yang banyak menyumbang kenaikan kasus pencurian dengan pemberatan. Satu permasalahan kasus atensi yang kami tangani saat ini adalah pencurian sawit yang terjadi di sekitar areal PT MJSP dan Gapok Tanhut yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara atau wilayah hukum Polsek Sungai Sampit. Ada Pak Camatnya? Enggak usah berdiri, Bapak dan Ibu sekalian, kasus ini menjadi sorotan utama kami dan menjadi atensi dari kami karena kegiatan pencurian yang terjadi itu secara masif, terstruktur dan sistematis. Jadi bukan perseorangan, tapi secara berjamaah. Jadi sekali kami angkut itu ada 7 orang, ada 9 orang. Dan perintah yang saya berikan kepada bawahan saya adalah jika ditemukan kasus pencurian, sebagai upaya kita menimbulkan efek jera dan efek cegah supaya masyarakat yang lain tidak mengikutinya adalah proses tuntas, tidak ada penangguhan penahanan. Kenapa saya ambil langkah seperti ini? Mohon maaf, karena saya lihat kejadian pencurian yang dilakukan secara berjamaah ini berpotensi merusak kesatuan dan persatuan yang ada di tengah masyarakat, khususnya di 3 desa tersebut yang ada di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Yang kedua, kalau tidak kita tangani dengan cermat dan tepat, ini akan merusak mentalitas masyarakat yang ada di sana. Mereka lama-kelamaan akan menganggap pencurian adalah hal yang biasa. Maka dari itu, kebijakan yang saya perintahkan, yang saya ambil dan harus dilaksanakan oleh jajaran saya adalah laksanakan upaya preemptif, preventif, dan represif. Terkait upaya preemptif, kami berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk membenahi permasalahan yang ada sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian tindakan preventif, kami melaksanakan kegiatan patroli secara rutin maupun insidentil. Dan tindakan represif adalah penegakan hukum. Dan penegakan hukum ini sekali lagi saya tekankan, lurus, tidak ada ruang untuk penangguhan penahanan. Ini adalah kebijakan yang saya tekankan kepada jajaran. Dan kami juga mengadakan pembenahan secara internal, agar anggota khususnya Polsek Sungai Sampit dan juga Polres Kota Waringin Timur melakukan pekerjaannya secara maksimal. Yang kami antisipasi adalah jangan sampai masyarakat terpecah dan juga jangan sampai mental masyarakat kita bergeser nilai-nilainya. Oleh karena itu kami mengharapkan Bapak Camat MHU, juga Bapak Dan Ramil dan Bapak Kapolsek serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat dapat bersinergi dalam menuntaskan permasalahan ini. Selanjutnya yang banyak terjadi adalah kasus penganiayaan, mengalami peningkatan sebanyak 13 kasus dibanding tahun sebelumnya. Dan yang ketiga adalah kasus penggelapan, mengalami peningkatan sebanyak 13 kasus. Sebagaimana yang kita ketahui pada tahun 2021 ini, kita semua mengalami gelombang COVID yang cukup parah, di mana pada saat gelombang itu sedang memuncak, Bapak Bupati, Bapak Dandim beserta saya selaku Kapolres Kota Waringin Timur, juga dengan Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Bapak Sekda itu sering bertukar pikiran. Bagaimana kita bisa meminimalisir penyebaran COVID-19, dan adanya peningkatan COVID-19 berdampak pada peningkatan upaya kita untuk mendisiplinkan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Adanya peningkatan pendisiplinan protokol kesehatan sudah barang tentu membatasi ruang gerak masyarakat tidak sebebas seperti dulu. Mungkin karena masyarakat ruang geraknya terbatasi sehingga
muncul tingkat stres yang lebih tinggi, akhirnya banyak yang gelap mata dan melakukan penganiayaan. Pun demikian dengan kasus penggelapan, mungkin dengan adanya COVID-19 terjadi penurunan tingkat perekonomian sehingga mau tidak mau masyarakat ini bagaimana caranya bisa bertahan hidup, namun ada sebagian yang menggunakan cara yang salah. Lanjut. Selanjutnya terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas, kami laporkan secara umum bahwa pada tahun 2021 ini jumlah kasus yang ditangani itu mengalami penurunan sebanyak 42 kasus, di mana pada tahun 2020 total ada 130 kasus dan pada tahun 2021 ada 88 kasus. Jadi turun 42 kasus. Namun jumlah korban yang meninggal dunia, persentase jumlah korban yang meninggal dunia itu mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2021, pada tahun 2020 jumlah yang meninggal adalah 63 orang dan pada tahun 2021 jumlahnya 48. Secara kuantitas mengalami penurunan. Namun jika kita persentasekan dengan total jumlah kasus yang terjadi, itu mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2020 itu persentasenya adalah 48% dan pada tahun 2021 sebanyak 54%. Jadi ada kenaikan persentase sebanyak 6%. Dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa perlunya kita melakukan suatu upaya bersama dan terpadu untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sasaran utama, mohon izin Bapak Bupati, adalah anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan roda 2. Mohon maaf, ada beberapa kasus yang menjadi atensi kami di mana korbannya adalah anak di bawah umur. Usia 13 tahun, 14 tahun masih sudah diperkenankan oleh orang tuanya untuk mengendarai sepeda motor. Ini yang menjadi sorotan dari kami, dan Kasat Lantas beserta jajaran sudah berupaya menggalang pihak sekolah untuk mengadakan MOU dengan program CAMOT, yaitu cegah anak membawa motor. Dalam kesempatan ini juga kami sampaikan, mohon kiranya Bapak Kepala Dinas Pendidikan bisa mensosialisasikan dan mengatensikan kepada kepala sekolah yang ada di jajaran Kabupaten Kota Waringin Timur ini untuk berupaya secara aktif mencegah siswanya menggunakan sepeda motor. Karena apa? Apabila kita membiarkan, mohon maaf, nanti anak yang di bawah umur menggunakan sepeda motor itu lama-lama akan dianggap menjadi hal yang biasa. Kemudian yang kedua, kita sebaiknya melaksanakan kegiatan penertiban secara bersama dan terpadu terhadap truk-truk atau sarana angkutan yang ada di Kabupaten Kotim ini. Saya sekilas menceritakan pengalaman pada saat saya mengadakan inspeksi mendadak di Polsek Sungai Sampit, kemudian saya kembali ke Sampit. Di tengah jalan mobil saya hampir menabrak truk yang parkir di pinggir jalan dan dia tidak memiliki segitiga pengaman. Dan lampu hazard itu lampu sen yang nyala dua-duanya kanan dan kiri itu tidak menyala. Dia parkir hanya ditancap daun-daunan ya biasanya itu ya, daun-daunan. Nah, itu hampir mobil dinas saya itu menabrak truk yang sedang parkir karena dalam kondisi gelap. Oleh karena itu saya perintahkan Kasat Lantas secara bertahap untuk adakan sosialisasi kepada truk-truk pengemudi-pengemudi yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur ini untuk melengkapi sarana keselamatan yang ada pada mereka. Minimal lampunya itu menyala dengan lengkap. Mereka memiliki segitiga pengaman apabila pada saat mereka mogok atau berhenti dalam keadaan darurat, mereka bisa menggunakan segitiga pengaman dan juga lampu hazard menyala dengan baik.
Demikian juga dengan sarana keselamatan bagi pengemudi, safety belt atau sabuk keselamatan dan lain sebagainya itu wajib untuk dilengkapi. Lanjut. Masuk pada bab kedua adalah capaian vaksinasi di Kabupaten Kota Waringin Timur sampai dengan tanggal 28 Desember. Nah, ini mungkin bidang tugasnya Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Pak Umar. Tapi saya dapat sampaikan bahwa kami dari Polres Kota Waringin Timur mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati beserta jajaran karena saat ini persentase vaksinasi dosis pertama sudah tembus lebih dari 70%, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan kita sudah pada titik aman. Tinggal kita gas lagi untuk vaksinasi dosis kedua dan juga kepada sasaran kaum lansia. Lanjut. Ya, lanjut. Kemudian kita memasuki bab 3 yaitu operasi kepolisian yang kami laksanakan selama tahun 2021. Yang pertama adalah operasi keselamatan Telabang 2021, di mana kami laksanakan pada tanggal 12 April sampai dengan 25 April 2021 atau selama 14 hari dengan melibatkan 35 personil. Dengan sasaran upaya cipta kondisi menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah di tengah pandemi COVID-19. Jadi operasi keselamatan ini biasanya kami hanya fokus kepada keselamatan berlalu lintas bagi pengguna jalan. Namun karena adanya pandemi COVID, sasaran kami lebarkan menjadi upaya meningkatkan disiplinan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Lanjut. Yang kedua adalah operasi Ketupat Telabang 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 dengan sasaran pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang melibatkan 57 personil. Dan alhamdulillah Idul Fitri dapat terlaksana dengan aman, tertib dan lancar. Namun ada beberapa kejadian yaitu 4 kejadian laka lantas dengan 2 korban orang meninggal dunia dan 2 luka ringan. Lanjut. Yang ketiga adalah operasi Bina Karuna Telabang 2021. Ini terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Operasi ini kami laksanakan dengan 3 metode yaitu preemptif, preventif, dan represif. Di mana kami mengedepankan Babin Kamtipmas bersinergi dengan Babinsa di lapangan mengadakan upaya sosialisasi, penyuluhan dan edukasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kotim untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Kemudian kami juga melaksanakan upaya preventif atau pencegahan dengan melaksanakan berbagai patroli yang dilaksanakan secara terpadu antara TNI, Polri, BPBD, dan instansi terkait lainnya. Lanjut. Kemudian yang keempat adalah operasi Patuh Telabang. Ini dilaksanakan pada tanggal 20 September sampai dengan tanggal 3 Oktober atau selama 2 minggu, 14 hari yang melibatkan 35 personil. Dengan sasaran cipta kondisi, keamanan, ketertiban, keselamatan dalam berlalu lintas di tengah pandemi COVID-19. Jadi sama seperti sebelumnya, selain Kamsel Tipcar Lantas, kami juga mengadakan upaya-upaya terkait dengan pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Lanjut. Ini adalah operasi Wanalaga Telabang 2021 dengan sasaran illegal logging atau pembalakan liar. Dilaksanakan selama 25 hari mulai dari tanggal 5 sampai dengan 29 Oktober 2021 dengan keterlibatan sebanyak 25 personil. Sasarannya adalah penanggulangan pencurian, penebangan, pengangkutan dan perdagangan kayu secara ilegal di wilayah hukum Polres Kota Waringin Timur. Dengan hasil ada 6 laporan polisi dengan 6 tersangka, BB-nya ada berbagai kayu olahan, kemudian kendaraan yang digunakan untuk
mengangkut kayu tersebut, kemudian juga gergaji, serkel, dan perahu kelotok yang juga digunakan untuk mengangkut kayu-kayu ilegal tersebut. Ke depan, mari kita sama-sama laksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan illegal logging yang ada di wilayah kita. Karena kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan pihak PT RMU, sempat ada mantan Kepala BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pak Doni Monardo. Beliau sempat landing di sini, Pak Bupati, dengan menggunakan helikopter. Di atas itu beliau menegur PT RMU karena terlihat oleh beliau itu ada areal yang dilakukan penebangan secara liar, dan di situ ada gubuk-gubuk, ada rumah-rumah kecil, dan juga ada jalur yang digunakan untuk mengangkut kayu. Illegal logging ini tidak bisa kita laksanakan penanganannya hanya dengan cara penegakan hukum. Ini juga harus kita cari solusinya bagaimana masyarakat yang memang menggantungkan hidupnya terhadap penebangan terhadap kayu ini supaya mereka punya mata pencaharian yang lain. Lanjut. Ini adalah operasi anti narkotika Telabang 2021 dengan keterlibatan 25 personil. Sasarannya adalah penanggulangan kejahatan penyalahgunaan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Kotim. Waktu pelaksanaan selama 25 hari dari tanggal 27 Oktober sampai dengan 20 November 2021, dan alhamdulillah sudah menjaring 25 tersangka dengan barang bukti sebanyak 97,53 gram narkotika jenis sabu. Bapak dan Ibu sekalian, Kabupaten Kota Waringin Timur ini adalah kabupaten yang terbuka, baik dari jalur darat, udara maupun jalur perairan. Maka dari itu, bagaimana lalu lintas perdagangan narkotika ini bisa sampai ke Kota Waringin Timur dengan mudahnya, baik dari jalur darat, laut, air maupun dari jalur udara. Ini sama-sama kita harus meningkatkan kewaspadaan kita terhadap narkotika dan juga meningkatkan upaya kita untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat agar mereka memiliki ketahanan untuk mengatakan tidak terhadap narkoba. Karena kalau kita hanya mengandalkan upaya-upaya represif atau penegakan hukum, sampai kapanpun narkotika ini tidak akan bisa kita berantas sampai tuntas. Karena apa? Hukum pasar ini berlaku dalam dunia narkoba. Selama masih ada permintaan barang, maka suplai narkoba tersebut akan terus ada. Secara umum Polri ini sudah melakukan penindakan terhadap ratusan bahkan ribuan ton narkoba jika kita kumulatifkan di seluruh Indonesia. Tapi tetap selama permintaan itu ada, maka suplai dan produksi narkotika ini akan terus berlangsung. Oleh karena itu kunci utamanya adalah ketahanan masyarakat untuk mengatakan tidak terhadap narkoba. Lanjut. Ini adalah operasi Zebra Telabang 2021 yang dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 15 sampai 28 November 2021 dengan sasaran cipta kondisi Kamsel Tipcar Lantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 di wilayah hukum Polres Kota Waringin Timur. Selama operasi ini terdapat 3 kejadian laka lantas dengan 2 orang korban meninggal dan 3 orang luka ringan. Lanjut. Selanjutnya adalah operasi Peti, penambangan tanpa izin, Telabang 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 22 November sampai dengan 16 Desember 2021. Dengan 25 personil yang terlibat. Sasarannya adalah penanggulangan kejahatan penambangan liar atau tanpa izin di wilayah hukum Polres Kotim dengan hasil 1 laporan polisi dan 1 tersangka dengan barang bukti berbagai pasir zirkon dan peralatan yang digunakannya. Sedikit saya membahas tentang penambangan liar yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Kemarin ada beberapa komplain yang masuk ke saya karena pasir menjadi langka di Kabupaten Kotim. Ternyata setelah saya telusuri, semuanya yang tidak punya izin itu telah tiarap. Baik itu izinnya mati atau memang tidak punya izin.
Ada demo, cuma nggak berani demo ke Polres, demonya ke DPRD ya Bang ya. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian, kami menyarankan supaya pemerintah daerah Bang izin bisa melakukan asistensi kepada warga yang ingin mengurus perizinan. Bukan membantu ya, bukan menguruskan izin, tapi mengasistensi, mengarahkan mereka kepada pihak-pihak yang berkompeten atau berwenang untuk mengurus perizinan. Jadi dengan berbagai cara para penambang yang tidak punya izin ini mengeluh dan mengadukan kepada pimpinan daerah, kepada Pak Bupati, kepada saya, kepada pihak DPRD dengan berbagai alasan, yaitu yang dapur tidak ngebul lah dan lain sebagainya. Kita harus berani memulai, kita tertibkan di Kabupaten Kota Waringin Timur ini, jangan sampai marak lagi kegiatan penambangan pasir liar. Setidaknya kalau penambangan pasir ini sudah terkoordinir dengan baik, semuanya memiliki izin, insya Allah ini akan menambah pendapatan asli daerah. Lanjut. Pada bab 4 ini kita akan membahas tentang kesiapan pelaksanaan pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Ya, lanjut. Oke, stop. Balik. Pengamanan khusus di Kota Sampit terhadap pelaksanaan kegiatan Natal tahun 2021 dititik beratkan kepada 14 lokasi yang memang jemaatnya banyak dan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Lanjut. Adapun jenis kerawanan yang mungkin terjadi yang kami antisipasi pada pelaksanaan perayaan Natal, yang pertama adalah teror. Sebagaimana kita ketahui bersama, mungkin ada Bapak dan Ibu pada saat kita sertijab Bapak Dandim, saya tergopoh-gopoh langsung meninggalkan lokasi. Karena pada saat itu ada penindakan dari kawan-kawan di Densus 88 terhadap 2 terduga yang ditangkap di Kabupaten Kota Waringin Timur dan 1 terduga yang ditangkap di Kota Palangkaraya. Dari hasil pengembangan dan penyelidikan, mereka memang merencanakan untuk, bahasa mereka itu beramaliyah, untuk meledakkan bom pada periode Nataru, Natal dan Tahun Baru. Untuk lokasinya mereka belum mau buka suara, tapi yang pasti ada di wilayah Kalimantan Tengah ini. Dan berdasarkan prediksi saya secara pribadi, 2 lokasi yang memang bagus bagi mereka untuk diadakan ledakan adalah Kota Palangka atau Kota Sampit. Dan kebetulan mereka 2 orang ditangkap di Sampit beserta berbagai barang buktinya dan juga berbagai peralatan yang akan mereka gunakan untuk merakit bom. Kemudian kerawanan yang kedua adalah pelanggaran protokol kesehatan, kerawanan ketiga adalah pencurian kendaraan bermotor dan tindak pidana konvensional lainnya, serta kerawanan keempat adalah kecelakaan lalu lintas atau penyempitan jalan. Untuk mengantisipasi berbagai jenis kerawanan tersebut, kami melaksanakan kegiatan upaya pencegahan yang pertama dengan melakukan sterilisasi lokasi ibadah bagi saudara-saudara kita umat Kristiani. Jadi kami pastikan dulu gereja yang akan digunakan untuk beribadah semua steril dari benda-benda berbahaya. Setelah dinyatakan steril oleh rekan-rekan dari Brimob, maka kami persilahkan jemaat untuk memasuki lokasi. Dan bagi jemaat yang akan memasuki lokasi, kami bekerja sama dengan pengurus gereja untuk memastikan bahwa jemaat ini adalah benar jemaat gereja tersebut dan tidak membawa atau menggunakan benda-benda yang berbahaya. Kemudian cara yang kedua adalah memperketat pengawasan dan pengecekan ketersediaan sarana prasarana terkait dengan protokol kesehatan, misalkan tempat cuci tangan, kemudian masker dan lain sebagainya. Kami juga yang ketiga menempatkan personil untuk melakukan penjagaan, dan yang keempat kami melakukan penjagaan dan pengaturan serta rekayasa lalu lintas agar masyarakat dapat menggunakan jalan dengan sebagaimana mestinya. Lanjut. Kemudian ada 6 titik tempat rekreasi yang hits di Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, ujung pandaran itu saya taruh tulisannya di sebelah kanan dengan warna yang berbeda. Karena ini hitsnya bukan hanya di Kabupaten Kotim, tapi sudah hits
se-Kalimantan Tengah. Kami laporkan kepada Bapak Bupati, kami sudah koordinasi dengan Satgas COVID-19 di mana Pantai Ujung Pandaran sudah jadi barcode untuk aplikasi Peduli Lindungi. Jadi mohon disosialisasikan kepada masyarakat bahwa untuk memasuki Pantai Ujung Pandaran ataupun objek wisata lainnya harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Peduli Lindungi, dan pada saat akan memasuki lokasi objek wisata harus scan dulu barcode yang ada di objek wisata tersebut. Lanjut. Selanjutnya, kerawanan yang mungkin terjadi pada saat perayaan malam tahun baru adalah kerumunan atau overkapasitas tempat rekreasi. Yang kedua adalah pelanggaran protokol kesehatan. Yang ketiga adalah klaster penularan baru. Dan yang keempat adalah tindak pidana konvensional. Cara bertindak kami adalah pembatasan pengunjung, memperketat pengawasan protokol kesehatan, yang pasti adalah penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, dan yang keempat adalah penempatan personil dan patroli. Cara bertindak kami ini tidak kami lakukan sendiri, melainkan dengan bersinergi bersama-sama pemerintah daerah dan rekan-rekan dari TNI, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang ada. Lanjut. Ini beberapa lokasi perayaan malam tahun baru di Kabupaten Kotim yang sudah turun-temurun. Yang pertama adalah City Mall, yang kedua Taman Kota, yang ketiga Ikon Jelawat, keempat Pantai Ujung Pandaran, kelima berbagai jalan protokol dalam kota Sampit yang rawan adanya konvoi kendaraan, dan yang keenam adalah tempat hiburan malam. Kalau untuk tempat hiburan malam silakan tanyakan ke Parihel. Parihel? Bercanda Pak Riel. Jadi waktu Pak Bupati ngomong kita lagi di Kominfo, kalau mau tanya hiburan malam berapa titik, Pak Bupati itu ngomongnya serius. Tanyakan kepada Kasatpol PP. Dalam benak saya Kasatpol PP itu Pak Riel gitu. Entah kenapa, padahal beliau sudah bukan Kasatpol PP ya Pak Riel ya. Sudah kepala BPBD. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, 6 titik kerawanan pada malam tahun baru ini akan kami sikapi dengan bijak terkait dengan pelaksanaan pengamanan, penjagaan, pengaturan, serta patroli dan juga pengawasan protokol kesehatan secara ketat. Lanjut. Ini bentuk kerawanan yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah kemacetan, yang kedua klaster penyebaran COVID-19, pesta kembang api, tawuran, balap liar, dan pelanggaran protokol kesehatan. Cara bertindak kami adalah melaksanakan pengamanan, patroli skala besar untuk melakukan pembubaran terhadap kerumunan, razia penerapan protokol kesehatan, rekayasa lalu lintas atau penutupan jalan, dan juga plotting personil untuk melaksanakan penjagaan dan pengamanan. Lanjut. Ini ada penempatan pos pelayanan dan pos pengamanan di dalam kota. Ada 4 titik. Pos pertama adalah di Islamic Center, yang kedua di Simpang Pelita, yang ketiga di Bandara Haji Hasan, dan yang keempat pos pelayanan pelabuhan yang merupakan pos pelayanan terpadu karena personilnya terdiri dari TNI, Polri, dan juga dari KSOP. Lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam paparan analisa evaluasi akhir tahun 2021 ini. Sekaligus sebelum saya menutup paparan, saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa alhamdulillah dalam waktu dekat saya akan melaksanakan alih tugas. Alhamdulillah saya mendapatkan promosi jabatan ke Polda Gorontalo sebagai Kabak Binkar atau Kepala Bagian Pembinaan Karir. Jadi saya kembali ke habitat saya di Community Sumber Daya Manusia. Dalam kesempatan ini juga saya memohon maaf apabila selama saya melaksanakan tugas sebagai Kapolres Kota Waringin Timur ada ucapan saya atau tindakan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan juga saya mohon doa restu agar saya dapat melaksanakan tugas dan amanah jabatan saya dengan baik di tempat yang baru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas berbagai kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian ini.
Saya doakan semoga perayaan malam tahun baru di Kabupaten Kotim berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dan saya juga yakin di bawah kepemimpinan Bang Haliki Nur, Kabupaten Kotim ini akan menjadi kabupaten yang diperhitungkan di Indonesia, bukan hanya di Kalimantan Tengah. Karena saya ada berbicara, ngobrol-ngobrol dengan beliau punya berbagai konsep bagaimana membangun Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Sekian dan terima kasih, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Kapolres Kota Waringin Timur atas paparan yang sudah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, paparan berikutnya dari Dandim 1015 Sambit yang akan disampaikan oleh Bapak Kasdim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon izin dan mohon maaf Bapak Bupati, mungkin kami belum hafal tentang salam Dayak, daripada nanti salah, nanti bahaya ya, nanti pemahamannya beda. Kemudian sebelum kami menyampaikan paparan Komandan Kodim, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Komandan Kodim tidak bisa hadir pada kegiatan rapat sore hari ini karena baru perjalanan ya dari Katingan, ada kegiatan di Katingan dan ini masih perjalanan menuju Sampit. Yang tadi sekiranya pukul 10 ataupun setengah 11 ini sudah selesai, namun rupanya molor di sana sehingga tidak bisa hadir dan memerintahkan saya selaku Kasdim untuk memberikan paparan tentang situasi kewilayahan yang ada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Lanjut, perlu Bapak dan Ibu sekalian ketahui bahwa keamanan wilayah tentunya tidak hanya masalah keamanan negara, tetapi berkaitan dengan keseluruhan yang berhubungan dengan manusia. Sesuatu yang dikatakan aman apabila tidak ada hal yang mengancam ataupun bebas dari ancaman. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, TNI mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tugas dan peran fungsi TNI, di mana di situ diatur ancaman ada segala upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, khususnya di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Dari undang-undang tersebut tentunya pelaksanaan tugas TNI ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan tugas TNI dengan operasi militer perang OMP dan operasi militer selain perang, di mana operasi militer selain perang ini yang sering dilakukan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kodim 1015 Sampit ini mengacu pada kegiatan yaitu operasi militer selain perang, di mana tugas-tugasnya adalah membantu ya, memberikan perbantuan kepada pemerintah daerah, kepada Polri, kemudian memberikan bantuan tentang penanggulangan bencana, memberikan bantuan tentang kemanusiaan, dan lain sebagainya, termasuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, termasuk pemberantasan terorisme. Jadi intinya dari Kodim 1015 Sampit ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan perbantuan ya, perbantuan kepada yang kami sebutkan tadi, baik pemerintah daerah, Polri maupun instansi yang ada di wilayah Kodim 1015 Sampit. Perlu kami laporkan bahwa keadaan sampai saat ini kondisi masih situasi dalam kondisi aman ya, situasi Kabupaten Kotim
dan terkendali maupun cukup kondusif. Lanjut. Maksud dan tujuan, dengan maksud memberikan gambaran tentang kegiatan yang dilakukan oleh Kodim dan situasi kewilayahan Kabupaten Kodim tahun 2021. Dengan tujuan sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kodim dalam mengambil langkah-langkah kebijakan dan keputusan terkait keberhasilan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Kodim pada tahun 2022. Lanjut. Ruang lingkup terdiri dari pendahuluan, maksud dan tujuan, keadaan umum wilayah yang meliputi geografi, demografi, kondisi sosial, keadaan khusus, kemudian pencapaian vaksin, upaya dan saran, kesimpulan. Lanjut. Keadaan geografi, di mana Kabupaten Kodim dengan luas wilayah 16.496 km, ini berdasarkan dari Kodim dalam angka tahun 2020, di mana di situ ada beberapa sungai yang melintasi, ya Sungai Mentaya, Cempaka, Sungai Sampit, Sungai Kuayan, Sungai Kalang, masuk Sungai Seranau. Kemudian dengan panjang jalan secara keseluruhan 158.848,546 km. Kemudian untuk wilayah yang paling rendah yaitu berada di Kecamatan Seranau, dan wilayah yang paling tinggi dari permukaan air laut berada di Kecamatan Antangkalang. Lanjut. Keadaan demografi, di mana jumlah penduduk berdasarkan Kodim dalam angka tahun 2020 yaitu 466.366 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 246.765, kemudian perempuan 219.601. Lanjut. Kondisi sosial secara umum bahwa masalah ideologi ini sudah rata-rata dipahami oleh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur. Kemudian masalah perekonomian yang sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakat, di mana kebutuhan 9 bahan pokok belum secara mandiri dan masih mendatangkan dari luar daerah. Kemudian masih ditemukan adanya oknum-oknum yang mempengaruhi masyarakat yang berupaya untuk menghidupkan kembali paham radikalisme. Lanjut. Keadaan khusus yang menonjol selama tahun 2021 yaitu banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Tualan Hulu, Mentaya Hulu, Cempaka Hulu, Paringgian, Bamang, Ketapang maupun Kota Besi. Yang ini sangat menyita perhatian baik dari provinsi maupun dari pusat. Data COVID-19 sesuai data yang terakhir bahwa Kabupaten Kodim ini pasien yang dirawat tidak ada ataupun 0. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua dinas instansi yang terkait yang selama ini sudah bekerja melaksanakan semaksimal mungkin untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian hotspot yang menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Kodim, di mana tahun 2021 ini sebanyak 1.805 yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di jajaran wilayah Kota Waringin Timur. Lanjut. Kemudian konflik ataupun sengketa lahan yang masih terjadi antara PBS, ya, antara PBS dengan PBS, PBS dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan masyarakat ini masih banyak terjadi dan masih sampai saat ini belum terselesaikan secara maksimal. Jadi masih banyak pengaduan-pengaduan dari masyarakat ataupun klaim-klaim tanah yang bersengketa, yang minta mediasi pada pemerintah daerah.
Kasus narkoba wilayah Kotim ini banyak yang terjadi di wilayah Kecamatan Baamang, Mentawa Baru Ketapang, dan Parenggian. Kemudian penangkapan teroris di wilayah Kabupaten Kotim yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres beberapa hari yang lalu, ini membuat sedikit banyak resah ya masyarakat, karena selama ini Kotim menjadi sorotan ya, terutama masalah sejarah tahun 2001 ya, ini sedikit-sedikit kalau ada perselisihan atau konflik tentunya harus segera diselesaikan. Apalagi adanya penangkapan teroris yang notabene Kotim ini dipandang aman, namun kenyataannya masih ada orang-orang yang memanfaatkan dengan situasi yang ada untuk akan merencanakan ancaman-ancaman yang ada di wilayah Kota Waringin Timur. Lanjut. Capaian vaksinasi data terakhir per tanggal 28 Desember, yaitu dosis pertama 71,93%, kemudian dosis kedua 39,28%, di mana dosis pertama ini sudah melampaui target yaitu 70%, namun demikian untuk dosis kedua ini perlu kita cepat kita tingkatkan. Semua dinas instansi terkait termasuk bapak-bapak yang ada di rapat ini supaya ikut berperan serta untuk menghimbau ataupun mensosialisasikan kepada masyarakatnya untuk ikut melaksanakan vaksin, khususnya vaksin kedua. Lanjut. Upaya yang dilakukan, yang sudah dilaksanakan oleh Kodim, yaitu tentang banjir, di mana penanganan masyarakat terhadap banjir ini dilaksanakan secara bersama-sama, secara terpadu dengan instansi terkait untuk melaksanakan evakuasi terhadap masyarakat yang terhadap banjir, kemudian pelayanan kesehatan maupun bantuan sembako ya, 9 bahan pokok kepada masyarakat yang terdampak banjir. Kemudian dalam kegiatannya tetap melaksanakan sosialisasi tentang kerusakan lingkungan akibat adanya penambangan liar ataupun penebangan ya, penebangan liar, sehingga yang bisa merusak lingkungan dan akhirnya apabila terjadi hujan deras ataupun curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan banjir. Kemudian pembersihan drainase dan pembersihan lingkungan dari sampah-sampah yang menyumbat saluran air. Ini terutama di wilayah perkotaan, daerah Baamang, daerah Ketapang, yang selama ini mungkin jarang dilaksanakan karya bakti ataupun gotong royong dari masyarakat. Ini akan menjadi penghambat apabila terjadi curah hujan, sampah-sampah yang tertimbun di parit-parit tidak dibersihkan, ini akan mengakibatkan banjir di sekitar pemukiman ataupun lingkungan. Sebagai sarannya, supaya dilaksanakan normalisasi sungai, ya, kemudian pembuatan kanal untuk memecah ataupun mengalihkan baik sebagian maupun seluruhnya dari sungai yang meluap. Kemudian perbaikan irigasi secara berkelanjutan, kemudian melaksanakan penghijauan kembali atau revitalisasi bagi wilayah-wilayah ataupun tempat-tempat yang ada illegal logging ataupun lahan-lahan yang tidak ada penghijauannya. Kemudian relokasi masyarakat daerah yang terdampak banjir, khususnya daerah-daerah masyarakat yang tempat tinggalnya lebih rendah, yang sering terjadi adanya banjir. Kemudian COVID-19
kegiatan ataupun upaya yang sudah dilaksanakan oleh Kodim, yaitu pencegahan penyebaran COVID-19. Ini dilaksanakan secara bersama-sama, baik instansi Polri, TNI, termasuk Dinas Kesehatan, termasuk instansi yang lain. Ya. Kemudian selalu melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan, baik siang dan malam. Ini secara terpadu tetap kita laksanakan untuk mencegah penyebaran adanya COVID-19. Kemudian melaksanakan 3T untuk masyarakat yang sudah terindikasi adanya terjangkit ataupun terkonfirmasi dengan COVID-19, termasuk percepatan vaksinasi, baik vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua. Saran yang kami ajukan yaitu percepatan vaksinasi, dalam hal ini peran serta seluruh elemen masyarakat untuk bisa membantu, karena ini sudah dosis pertama melampaui target 71 sekian persen, hanya dosis kedua yang masih banyak kekurangannya ataupun masih jauh untuk ketertinggalan mencapai minimal 48%. Kemudian sosialisasi tentang protokol kesehatan, tidak henti-hentinya TNI Polri maupun instansi yang terkait, Dinas Kesehatan ini selalu melaksanakan PPKM ya, dan sosialisasi protokol kesehatan. Karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya protokol kesehatan. Apalagi dengan kondisi situasi yang sekarang makin landai, ini masyarakat semakin berani secara terang-terangan tidak menggunakan masker. Cuci tangan juga kalau ingat ya. Kemudian membawa hand sanitizer juga jarang. Ya, bahkan tidak ada. Kemudian pertokoan-pertokoan ataupun warung-warung juga sekarang tempat cuci tangan sudah jarang ada. Ini kami dari TNI maupun Polri dan dinas instansi terkait ini selalu melaksanakan sosialisasi tentang protokol kesehatan. Kemudian kebakaran hutan dan lahan, kegiatan yang kami laksanakan yaitu apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, ini adanya penindakan di lapangan bersama Satgas BPBD ataupun dinas-dinas yang terkait untuk melaksanakan pemadaman secara awal. Kemudian penanganan cepat terhadap dampak karhutla dan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat. Dalam hal ini perlu adanya peran serta baik tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda, tokoh adat untuk pentingnya tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian patroli daerah rawan karhutla, tentunya sebelum terjadi musim kemarau, ini dari Satgas ataupun mungkin TNI Polri sudah memetakan daerah-daerah mana, daerah rawan mana yang sering terjadi adanya bencana kebakaran hutan dan lahan. Sebagai saran, yaitu mengaktifkan tim MPA atau masyarakat peduli api di tiap-tiap desa. Karena belum seluruhnya dari desa-desa yang ada di wilayah Kota Wangi Timur ini, terutama daerah-daerah yang sering terjadi kerawanan kebakaran dan hutan dan lahan, ini terbentuk MPA atau tim masyarakat peduli api. Kemudian apabila sudah terbentuk, tentunya harus diadakan pelatihan-pelatihan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian melengkapi sarana prasarana dan pengendalian dalam kebakaran hutan dan lahan, dan tentunya penegakan hukum yang paling penting bagi masyarakat yang memang benar-benar terbukti untuk melaksanakan pembakaran. Kemudian peningkatan pertanian akan terwujud ketahanan pangan wilayah, sehingga terwujud wilayah yang mandiri untuk menyiapkan ataupun mensuplai kebutuhan 9 bahan pokok. Dan penyediaan sumur bor ini sangat perlu sekali, terutama dalam kebakaran hutan dan lahan, karena apabila terjadi kemarau,
tidak ada artinya apabila tidak ada air, ya. Dan sering ini terjadi dilakukan di lapangan, bahwa sumber-sumber air ini kalau sudah terjadi kemarau panjang banyak yang kering, sehingga apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan ini akan sia-sia membawa perlengkapan atau peralatan ke daerah sasaran apabila sumber air tidak ditemukan. Lanjut. Sengketa lahan, ini kegiatan yang dilaksanakan tentunya dicarikan solusinya secara komprehensif, baik penyelesaian secara hukum maupun penyelesaian dengan pendekatan sosial budaya dengan melibatkan semua instansi terkait yang bisa memecahkan permasalahan ataupun mencari solusinya dalam mempercepat penanganan permasalahan tersebut. Karena banyak sekali ya klaim-klaim tanah yang sampai saat ini ada ya di wilayah Kota Waringin Timur ini. Banyak surat-surat yang masuk karena tembusan-tembusan masuk ke Kodim juga ya tentang klaim-klaim tanah tersebut, baik dilakukan oleh kelompok masyarakat maupun perorangan yang ada di wilayah Kodim. Kemudian narkoba, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kodim ya melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak bahaya narkoba. Ini bekerja sama dengan pihak kepolisian yang selalu dilaksanakan terutama pada sekolah-sekolah ya. Kemudian pada saat melaksanakan karya bakti ataupun TMMD, ini kegiatan-kegiatan sasaran non fisik kita masukkan tentang penyuluhan narkoba, terutama kepada masyarakat yang pinggiran ya, sehingga akan semakin memahami masyarakat tentang bagaimana bahaya narkoba. Sebagai saran meningkatkan BNNK ya, atau BNNK kabupaten. Kemudian penegakan hukum secara tegas. Dan terorisme, kegiatan yang dilakukan mewaspadai pada orang asing. Artinya orang asing ini orang yang bukan pribumi ataupun daerah tersebut. Kemudian RT mengaktifkan pada masyarakatnya untuk melakukan wajib lapor bagi pendatang selama 1 kali 24 jam. Tentunya dalam pengawasan ini tidak bisa berdiri sendiri ataupun bekerja sendiri, tapi kepada kita semuanya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini supaya bisa ikut berperan serta untuk mengawasi orang-orang asing ataupun orang-orang yang dipandang tidak biasanya ada di situ, ini kok ada ya. Sehingga dengan adanya pengawasan secara ketat akan diketahui secara awal untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai sarannya mengaktifkan siskamling dan mengadakan daerah-daerah patroli yang dianggap cukup rawan untuk dilaksanakan patroli, sehingga kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi kalau dilaksanakan patroli secara terus-menerus ataupun poskamling tentunya akan berpikir bagi personil ataupun orang yang akan melakukan kejahatan, terutama masalah terorisme. Ya. Lanjut. Secara kesimpulan, melihat dari berbagai situasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Kodim tahun 2021, dari segi keamanan ini masih dalam keadaan kondusif, terkendali. Adapun hal yang bersifat sensitif yang bisa mengakibatkan ataupun memicu terjadi permasalahan, konflik ataupun gangguan keamanan, ancaman terhadap daerah tersebut, ini akan kita laksanakan dengan pengawasan dan monitoring setiap kejadian secara sinergi dengan instansi terkait secara terus-menerus, sehingga
mewujudkan Kabupaten Kotim ini selalu aman dan kondusif, dan kita dengan situasi yang aman dan kondusif akan semakin nyaman untuk tinggal di Kota Waringin Timur, semakin meningkat perekonomiannya, dan dari segala hal akan semakin menjadi baik. Lanjut. Itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian dalam pemaparan ini, khususnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kodim, di mana Kodim tentunya melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu melaksanakan perbantuan ataupun melaksanakan operasi militer selain perang untuk membantu pemerintah daerah, Polri, ataupun dinas instansi terkait. Itu aja. Kami akhiri, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita dengarkan bersama paparan dari Dandim Gubernur Sampit yang telah disampaikan oleh Bapak Kasdim. Dan hadirin yang kami hormati, berikut kita akan menyimak bersama sambutan sekaligus arahan Bupati Kota Waringin Timur dievaluasi akhir tahun 2021 kepada Bapak Haji Haliginur SMM dengan hormat. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingunalatai, salam sewujud kerendeng melempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengantar berakhirnya tahun 2021 dan menyambut datangnya tahun baru 2022. Hadirin yang saya banggakan, rapat evaluasi akhir tahun yang kita laksanakan pada hari ini masih dalam suasana pandemi COVID-19 dengan pertemuan tatap muka langsung yang menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, saya menghimbau dan mengharapkan agar kita semua dalam melaksanakan segala aktivitas kita harus menjaga dan terus menerapkan protokol kesehatan. Kemudian dalam kesempatan yang baik ini menjelang pergantian tahun, saya secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Timur mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2022 Masehi bagi kita semua. Semoga di tahun yang baru nanti kita dapat meningkatkan kinerja dan membawa perubahan yang jauh lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Gunung Timur yang kita cintai ini. Tahun 2021 merupakan tahun pertama perjalanan saya selaku Bupati bersama-sama dengan Wakil Bupati dalam memimpin daerah ini. Banyak hal telah kita lalui bersama untuk mencapai visi Kabupaten Timur, yaitu terwujudnya Kabupaten Timur yang mandiri, maju dan sejahtera. Berdasarkan uraian visi tersebut telah ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Timur sebagai berikut. 1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja. Yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau good governance. Yang kelima, mewujudkan Kota Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya. Kemudian dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Timur tahun 2021-2026
juga telah ditetapkan asumsi atau target capaian indikator ekonomi makro tahun 2021, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 2-3%. Ini jauh rendah dari beberapa tahun lalu sebelum ada COVID. Karena biasanya kalau sebelum ada COVID, target kita itu di atas 5, 6, bahkan pernah mentargetkan sampai 7%. Yang kedua, inflasi berada di kisaran 2-4%. Yang ketiga, pendapatan regional per kapita ditargetkan sebesar 57,71 juta. Yang keempat, angka kemiskinan ditargetkan sebesar 5 sampai dengan 5,5%. Yang kelima, tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 5 sampai 5,20%, dan yang keenam, indeks pembangunan manusia ditargetkan di atas 71,50. Secara real, realisasi capaian kinerja ekonomi makro tahun 2021 ini bisa kita ketahui berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Timur pada tahun 2022 nanti. Kemudian untuk mencapai kinerja ekonomi makro tersebut tentulah tidak mudah, mengingat tantangan dan hambatan merupakan salah satu tahapan proses yang harus dilalui dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sinergitas dan kerjasama yang baik dan terpadu dari semua pihak menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun Kabupaten Kutai Timur ini. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Timur, pemerintah daerah telah merumuskan dan menjabarkan ke dalam sejumlah program prioritas yang lebih operasional sehingga akan lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya oleh setiap perangkat daerah untuk mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Hadirin yang saya hormati, pada tahun 2021, Kabupaten Timur fokus dalam mendukung program prioritas nasional untuk pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi COVID-19. Meskipun alokasi anggaran yang sudah ditetapkan pada tahun anggaran 2021 banyak mengalami rasionalisasi pada program, kegiatan, dan subkegiatan yang ada di perangkat daerah, namun begitu, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dan bahkan bisa ditingkatkan lagi seiring dengan memulihnya kondisi perekonomian setelah situasi pandemi COVID-19 yang saat ini sudah mulai menurun. Kita berdoa semoga pandemi ini akan segera berakhir sehingga kegiatan pembangunan bisa berjalan, aktivitas ekonomi masyarakat bisa berkembang, dan dunia usaha bisa bangkit kembali. Kemudian terkait dengan APBD Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2021, maka realisasi terhitung sampai dengan tanggal 27 Desember 2021, yaitu pendapatan daerah dari target sebesar 1.993.474.600 rupiah telah terrealisasi sebesar 1.586.221.519.114 rupiah atau sebesar 79,43%. Sedangkan dari sisi belanja daerah dari target sebesar 1.956.482.325 rupiah telah terrealisasi sebesar 1.968.489.107 rupiah atau sebesar 83,53%. Jadi baik target pendapatan maupun realisasi tidak bisa mencapai 100% karena memang kondisi kita pada saat ini masih pandemi COVID-19. Tingkat realisasi ini tentu masih akan mengalami perubahan karena secara administrasi masih ada belum selesai dibukukan. Memperhatikan realisasi keuangan ini bisa dikatakan sudah mendekati target yang ditetapkan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah dan semua pihak
yang telah bekerja keras dalam melakukan akselerasi penyerapan APBD tahun anggaran 2021 dengan tetap mengedepankan kehati-hatian serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, seperti kita ketahui ada beberapa sumber pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah, yaitu bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD, transfer pemerintah pusat atau dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus, dana bagi hasil provinsi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tentunya untuk meningkatkan pendapatan ini diperlukan sinergitas semua perangkat daerah dan juga instansi vertikal dalam mempersiapkan data dan informasi serta instrumen yang menjadi parameter pendapatan daerah. Dengan harapan transfer pemerintah pusat ke daerah akan semakin besar pula kita terima. Demikian juga dengan pendapatan asli daerah kita harus mampu berinovasi untuk menggali potensi pendapatan asli daerah agar kita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik optimal kepada masyarakat. Terkait dengan dana transfer pemerintah pusat ke daerah dan alokasi APBN tahun 2022 di Kabupaten Timur terdiri dari 1. Dana bagi hasil atau DBH sebesar 126,6 miliar lebih. 2. Dana alokasi umum atau DAU sebesar 761,1 miliar lebih. 3. Dana alokasi khusus atau DAK terdiri dari A. Dana alokasi khusus fisik 86,4 miliar lebih, dana alokasi khusus non fisik 201,9 miliar lebih. Yang keempat, dana desa 144,1 miliar lebih. Yang kelima, dana bagi hasil sumber daya alam 48 miliar lebih, dan DIPA kantor daerah 300 miliar lebih. Apabila kita mencermati dana transfer pemerintah ke daerah dan alokasi APBN tahun 2022, tentunya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunung Timur tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, akan tetapi dukungan dari instansi vertikal, perbankan dan dunia usaha yang juga sangat berperan penting untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Timur. Untuk itu kepada instansi vertikal, saya juga mengucapkan terima kasih telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan guna terwujudnya sinergitas pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Kepada pihak perbankan agar memperhatikan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan kredit usaha rakyat yang tepat sasaran sehingga dapat membantu pembangunan khususnya peningkatan pendapatan masyarakat. Hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih kepada Dandim 1015 Sampit dan Kapolres Kutai Timur yang selama ini telah menjalin kerjasama yang baik sehingga Kabupaten Kutai Timur selalu dalam keadaan aman, nyaman, serta kondusif. Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atas kerjasamanya selama ini, dan juga kepada Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Daerah Negara, serta semua pihak baik swasta maupun masyarakat yang telah ikut serta membangun Kabupaten Timur yang kita cintai ini. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya informasikan bahwa saya kemarin sudah roadshow keliling menemui 4 menteri dan 1 menteri koordinator dalam rangka upaya bagaimana daerah kita Kabupaten Kutai Timur ini supaya bisa lebih maju lagi. Karena dari dana alokasi umum sewaktu saya masih sekda itu hampir 1 triliun dana alokasi umum saja. Itu sementara sekarang tinggal 710 miliar saja. Jadi jauh sekali penurunan, hampir 300 miliar terjadi penurunan. Begitu juga dana alokasi khusus, biasanya kita memperoleh sampai 200 miliar lebih. Ternyata sekarang di bawah 100 miliar, hanya kurang lebih 86 miliar saja. Dana bagi hasil kita, di BIHA kita dari provinsi, itu
Kalau keputusan gubernur misalnya 125 miliar, paling dibayarkan itu setengahnya saja. Karena provinsi juga masih kesulitan keuangan. Nah ini beberapa permasalahan yang kita hadapi saat ini. Makanya saya terima kasih khususnya kepada Pajak Pratama Sampit ya, Pak Samsul Bahari. Ini karena berkat orang Sampit, nah itu bedanya. Karena pejabat nih orang Sampit, banyak sekali sumber pendapatan yang diserahkan beliau kepada pemerintah daerah. Salah satunya pabrik kelapa sawit, insya Allah mulai tahun depan akan kita pungut, dibantu beliau. Setelah itu Tersus yang selama ini tidak pernah kita pungut, akan kita pungut mulai tahun depan. Ini juga tentunya kerjasama ini sangat baik sekali dengan beliau membantu kita, termasuk pejabat penilainya. Jadi dan yang berita menggembirakan, tapi kita tidak tahu kapan realisasinya, yaitu dengan harmonisasi keuangan pusat dan daerah yang undang-undang yang baru ini, insya Allah nanti kita akan mendapatkan bagian dari kelapa sawit. Kalau ini jadi sementara luasan kebun sawit yang ada di Kultim ini, kalau tidak salah lebih dari 1 juta ya, lebih dari 1 juta hektar, terbesar di Indonesia. Kalau ini kita dapat bagi hasil seperti tambang, ada royaltinya, ya Kultim tidak seperti ini. Sampit tidak akan gelap seperti kampung seperti ini. Jalan tidak seperti di desa, masih becek, masih banyak yang belum aspal. Tapi insya Allah, makanya walaupun kondisi keuangan kita masih seperti ini, kami, saya dengan Wakil Bupati dan jajaran akan berusaha semaksimal mungkin untuk membangun daerah kita ini. Makanya itu saya mohon maaf bila saat ini masih ada gang atau jalan yang belum diaspal atau belum disemen. Inilah kondisi kita. Karena saya dengan Ibu Wakil Bupati mewarisi pada saat pandemi COVID-19, jadi pemerintahan yang paling berat saat ini. Di samping waktunya singkat, pada saat pandemi. Dan kebetulan juga kita mempunyai utang yang harus diselesaikan, kurang lebih 1,5 triliun. Jadi jangan melihat saya gemuk ini Pak. Artinya gemuk ini karena sambil stres juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah, karena ya mungkin karena dari pegawai negeri, jadi biasa saja melihat angka-angka itu biasa saja. Jadi kalau tidak mungkin, nah jadi ini. Tapi saya minta doa, kita berdoa semua mudah-mudahan COVID ini akan berakhir, dan harapan kita secara bertahap termasuk tadi kendala karhutla, karena dalam visi misi kami itu pengadaan alat berat untuk semua kecamatan terkecuali kecamatan Baamang dan Ketapang. Insya Allah ini sudah 3 kita serahkan. Tahun depan 12 kecamatan. Saya ingin tidak ada lagi namanya menggarap lahan atau mulahan dengan sistem membakar. Itu. Jadi tidak lagi membakar, dan harapan kita lahan-lahan di kiri kanan jalannya saat ini belukar itu supaya bisa menjadi lahan-lahan produktif. Dan jalan-jalan di daerah pedalaman yang sering terputus menunggu belas kasihan dari perusahaan baru alatnya turun, itu tidak akan terjadi lagi nanti karena sudah ada ekskavator sekaligus multifungsi sebagai doser. Dan saya minta kepada seluruh camat, kebetulan hadir di kota ini masih banyak lahan-lahan kosong, ternyata pemiliknya adalah bos-bos di luar negeri sana. Tolong diinventarisir itu, tolong di data itu siapa pemiliknya, karena dia punya kewajiban secara sosial bertanggung jawab bagaimana memelihara, menjaga kesuburan tanah itu. Kita kerjasama dengan BPN, kalau tidak dirawat bagaimana itu menjadi lahan terlantar supaya bisa diambil oleh daerah. Karena di dalam HGO itu apabila ada lahan tidak digarap, itu bisa ditetapkan oleh panitia si menjadi lahan terlantar yang diingklap dan dikeluarkan dari HGO-nya. Saya ingin tanah di kota ini, karena masih ada itu. Contohnya di depan kantor kecamatan Ketapang, dulu pernah saya pasang plang situ, tanah ini segera dijual. Ribut, ternyata di Amerika orangnya. Ternyata saudaranya toko delima itu. Kalau tidak, nanti camat seperti itu, pasang plang tanah ini segera dijual, tapi lapor dan Pak Kapolres dan Pak Kajari supaya jangan ditahan orang.
supaya tahu siapa pemiliknya, supaya bersih, jangan itu menjadi sumber asap. Ini tidak lama habis hujan terus nih sampai Februari pasti akan menghadapi yang namanya karhutlah. Biasanya Pak Kasdim paling pusing itu. Nah, jadi harapan kita sekali lagi yang tadi vaksin juga, ini Pak Kasdim sampai saat ini perlu diperhatikan, vaksin kita sudah 73% lebih untuk tahap pertama. Sudah di atas target presiden sudah, jadi bisa aman lah Forkopimda ini. Kalau enggak ditegur masing-masing, biasanya Dandim ditegur Danrem, Kapolres ditegur Kapolda, Kajari ditegur Kajati, Kakota Pengendali Gamak Luar Negeri, aman biasanya urusan vaksin. Camat disenggol-senggol gubernur, bupati dan bupati menyenggol camat, begitu. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah mencapai 73%. Dan harapan saya tetap berlanjut karena target saya berakhir sampai 2 hari ini mudah-mudahan bisa mencapai 75% angka vaksinasi tahap pertama. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati, akhirnya perkenakan saya dengan penuh ketulusan kembali mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Timur atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama periode kepemimpinan saya selaku Bupati bersama Wakil Bupati Timur. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada kita sekalian. Dan saya juga terima kasih karena atas penyelenggaraan acara rapat evaluasi akhir tahun ini kita tidak membuka dialog dan jawab karena waktunya sudah sore. Saya sekali lagi mohon maaf kepada terutama beliau-beliau senior kita yang tua-tua ini bisa tetap ikut hadir karena pemikiran-pemikiran inilah yang akan kita pergunakan nanti. Dan insya Allah saya akan bertahap karena ini sudah walaupun pandemi, tapi sudah boleh kita melakukan pertemuan dalam jumlah seperti ini. Insya Allah nanti saya akan mengundang dari beberapa komunitas dan beberapa tokoh organisasi juga untuk silaturahmi sekaligus berdialog, masukan saran terhadap pemerintah daerah sehingga dalam membangun daerah Kabupaten Timur yang kita cintai ini akan bisa lebih baik lagi. Harapan kita seperti ini, seperti di kota, sampai terang, bebas banjir, itu akan terwujud, itu harapan kita. Sehingga harapan kita semua nanti gang sampai jalan-jalan induk di Sob, ingat itu supaya terang dan semuanya jalan-jalan itu beraspal dan baik. Itu harapan kita. Terima kasih, selamat sore, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Kota Waringin Timur yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus arahan di evaluasi akhir tahun 2021 pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara rapat evaluasi akhir tahun 2021. Ke depan di tahun yang akan datang, semoga kinerja dalam pembangunan Kabupaten Kota Waringin Timur tidak terkendala lagi seperti tahun sebelumnya, yaitu terkendala adanya wabah COVID-19. Semoga kita semua diberi kesehatan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas agar dapat kembali bekerja bersama totalitas untuk kemajuan Kabupaten Kota Waringin Timur, Bumi Habaring Hurung, Kota Mentaya, menarik, tertib, aman, agamis, dan berbudaya. Selamat menyongsong tahun 2022, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.